Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kalian dengarkan dulu kisah dongeng yang sangat-sangat mengharukan ini ya. Ini gue mau dongengin kalian dulu cerita sebentar aja sebelum kita mulai ya. Jadi gini ya, Alkisah ada seseorang bernama Budi. Lagi-lagi selalu kita ngomongin Budi aja ya. Budi ini punya teman ya, namanya Bejo, Abdul, Bob, sama ya Prabowo lah ya. Ya, anggap aja mereka berlima gitu. Mereka tanding di pertandingan basket gitu ya. Dan mereka bekerja keras, jaga pola sehat makanan gitu ya. Otot dibangun, latihan dengan sungguh-sungguh. Mulai mereka bertanding, juara di RT, juara di RW, juara di kecamatan, juara di provinsi, dan sampai ke target impian mereka itu emang juara nasional gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka juara di nasional dan wah luar biasa ya, mereka senang banget dan mereka mabok amer. Nah ya, mabok amer, pesta pora, pesta liar, brutal gitu, pesta gila-gilaan. Dan apa yang terjadi setelahnya bang? Ya, mati gitu, kena kanker liver. Nah, pesan moralnya adalah bukan pesan moral yang gue pengen sampaikan, tapi sebenarnya Budi itu adalah MCU. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen bebas kali ini. Yang seperti biasa, gue akan mengutarakan apapun kegelisahan yang ada di otak gue. Gue curhatin semua di video Ngelantur ini ya. Kali ini mungkin temanya bakal menarik, seru banget untuk kita bahas. Karena kalian pasti suka. Gue yakin 80% Ngelantur Corps adalah pecinta superhero. Itu gue yakin banget. Dan mungkin kalian bakal sakit hati. Mungkin kalian bakal teringatkan dengan masa lalu. Mungkin kalian akan mencoba mengkritisi film superhero setelah ini. Cuman gua berharap sih ya kalian dengerin dulu opini dari gua, karena hari ini gua bakal ngomongin mengenai kejatuhan genre superhero. Jadi bukan ngomongin MCU doang. Jadi gua ngomongin DC juga. Ya, mungkin ada genre superhero lainnya kayak misalnya ya The Boys gitu ya. Dan masih banyak lainnya, cuman gue yakin masih banyak. Cuman kayak ya kalian tahu sendiri kan, sekarang superhero itu lagi didominasi banget sama MCU sama DC. Itu udah jelas banget. Dan DC sekarang lagi mengalami sebuah perombakan, revolusi gitu ya. Sekarang James Gunn yang ambil alih, dan kita lihat aja nanti filmnya bakal kayak gimana. Cuman yang bakal gue pengen omongin adalah ya setiap genre itu pasti ada yang namanya rise, ada yang namanya fall. Itu udah pasti, itu adalah mutlak, kecuali memang genre-genre yang bisa gue bilang bener-bener apa ya, versatile ya. Kayak misalnya horor, itu mau dari zaman sampai kapan pun bakal tetap laku gitu ya. Romance gitu ya, itu pasti laku. Cuman kayak yang spesifik gitu ya, yang spesifik kayak misalnya western. Kalau kalian tahu western itu pada masanya gila ya. Abis itu udah sekarang siapa lagi yang mau nonton western gitu kan. Atau yang paling gampang tuh gue kasih contoh itu adalah subgenrenya action, itu adalah body cop. Nah ini gue pernah jelasin di video yang mengenai subgenre action gitu ya. Nah ini kan genre yang sebenarnya bener-bener viralnya, trendingnya gila-gilaan itu pada tahun 1980-an ya. Itu dimulai dari 1982 itu keluar film 48 Hours. Ya, baru keluar lagi tahun 1984 ada Beverly Cop, bahkan 1987 kalau nggak salah ada Beverly Cop 2 kalau nggak salah ya. Baru yang paling terkenalnya itu adalah di tahun 1987 Lethal Weapon. Ya, itu siapa yang nggak tahu, Mel Gibson sama si Daniel itu keren banget itu ya. Nah, tapi setelah itu siapa lagi nih yang mau nonton Beverly Cop gitu? Beverly Cop lagi. Body Cops ya. Nah, sekarang tuh eranya, kalau misalnya gue bilang, kita lihat dari tahun 2000-an gitu ya, itu udah mulai superhero menaik ya. Pertamanya, nah ini kita mungkin bahas dari Raisa dulu, kayak kalian bisa tonton kalau pengen tahu pembahasan seperti ini, tapi mengenai Disney, kejatuhan Disney, itu gue ngobrolin sama om-om yang bener-bener ya viral banget tuh om-omnya. Ya, bisa dilihat tuh. Itu videonya ini nih, perhatiin ya. Nah, tapi di sini bakal superhero. Jadi kayak biasa gue ngomongin rise-nya dulu. Rise-nya gimana, Bang? Ke awal peningkatan genre superhero tuh awalnya gara-gara apa? Pasti awal mulanya itu dari Spider-Man. Itu udah nggak usah kita debat lagi ya. Mungkin X-Men adalah pemicu utama, tapi Spider-Man Tobey Maguire itu it's another level, man. Triloginya Sam Raimi, Spider-Man 1, 2, 3.
Siapa yang nggak pernah nonton? Gue yakin semua orang pasti pernah nonton. Bahkan cewek-cewek juga pasti pernah nonton. Ya, karena ini film superhero yang bener-bener apa ya, dasarnya bisa gue bilang baru. Sebenarnya itu belum ada apa ya, peningkatan signifikan, belum terjadi sebuah franchise. Mulanya itu menurut gue dari sebenarnya The Dark Knight dulu. Atau bisa gue bilang ya Batman Begins sebenarnya. Ya, tapi paling gila-gilaan itu sebenarnya dari The Dark Knight. Kenapa? Karena Dark Knight itu di tahun 2008 bener-bener menduduki puncak box office, bos, ngalahin genre film lainnya. Dan itu belum apa ya, untuk genre superhero jarang banget terjadi, bahkan kayaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, cuman kalian boleh tulis di kolom komen. Balik lagi, gue nggak ngomongin data, ngelantur paling nggak suka sama data itu buat pendukung aja. Ya, ini gue cuman dari otak gue nih, gue keluhin aja ke kalian. Nah, seingat gue ya, di sebelumnya kayak nggak ada lah istilahnya, maksudnya kayak jarang banget superhero yang bisa kayak The Dark Knight tiba-tiba Nolan bisa pegang Batman gitu ya, jadi nomor 1 gitu ya. Dan itu bahkan masuk di top 5 pendapatannya Warner Bros, bos. Ya, Warner Bros tuh. Ya, superhero nih. Nah, gara-gara itu kita lihat ke selanjutannya di tahun 2008 masih ada satu film lagi. Kalau kalian inget, semua bermula dari sini sebenarnya. Iron Man 1. Ini adalah film yang original, film pertama dari Marvel Cinematic Universe, meskipun sebelumnya ada Hulk ya. Cuman Hulk kan sebelumnya awalnya belum lah ya, masih di Universal lah, belum dipegang bener-bener. Nah, Iron Man itu viral banget, dan gue inget banget, gue punya CD-nya Blu-ray, dan gue nggak, ya ingat dulu gue selalu dibelinya Blu-ray sama bokap gue. Emang bokap gue baik banget gitu, beliin film, nonton bareng gitu Iron Man. Dan itu bener-bener pas gue masih kecil, terperangah bener-bener. Nah, gue dulu belum suka The Dark Knight karena menurut masih terlalu dewasa ya. Iron Man itu untuk bocil pun bisa ditonton gitu, tapi mengurangi unsur kedewasaannya. Jadi apa ya, bisa general lah, umum banget lah. Kalau Nolan kan ya menurut gue agak segmented, meskipun The Dark Knight masih sebenarnya bisa dibilang simple, masih dibandingkan film Nolan lainnya ya. Tapi kalau Iron Man itu anak kecil mau umur berapapun bisa nonton dan pasti suka dengan visual effect, armor Iron Man. Ayolah, itu warna merah emas yang di komik, lu lihat sendiri di komik jelek banget kan Iron Man kayak di komik itu. Lu bisa dibuat gila, itu keren banget. Dengan kostum masukin ininya ya, pas dia pakai sama Tony Stark, cek pakai lagu AC/DC, Teret. Ayolah, itu langsung membuat kita semua jatuh cinta di generasi tersebut. Dengan ditambahkannya lagi film-film MCU berikutnya, ya. Ada Thor 1, ada Captain America 1, ada Avengers 1, dan ya memang paling gilanya tuh, paling rusuhnya tuh di Avengers 1 ya, kalau misalnya gue bilang ya. Tahun 2012 tuh Avengers 1 yang ya gue inget banget, gue juga punya itu Blu-ray-nya. Karena emang hype banget, trending banget. Superhero yang bergabung bener-bener, ya X-Men iya sih, tapi X-Men tuh kayak nggak ada simbolnya. Itu kalau Avengers kan ada yang nggak keliling gitu ya, yang keliling itu kan kayak keren banget lah ya untuk versi live action gitu ya. Nah, setelahnya memuncak lagi di mana? Nah, ini kita langsung bergerak lurus cepat gitu ya ke arah tahun 2018, yang dimana menurut gue ini adalah puncaknya kegilaan superhero ya. Sebelum ke situ, gue paling bahas, bang kok DC-nya dari tadi nggak dibahas? Iya, karena DC memang kita tahu sendiri dari awal emang udah kacau gitu ya, udah kacau balau. Sebenarnya permasalahannya dari hilangnya Zack Snyder karena anaknya meninggal ya, jadi dia ninggalin project Justice League, dan itu awal pemicu ya menurut gua. Padahal sebelumnya kalau misal kita lihat projectnya DCEU untuk menyeimbangi MCU, dia kan udah keluarin Man of Steel pada tahun 2013 ya, terus dia keluarin juga Batman v Superman tahun 2016 yang memicu perdebatan, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, tapi at least masih bisa diterima dan pendapatannya gila-gilaan. Kita lihat ya. Jadi di sini gue bakal ngomong rise of sama fall-nya itu bukan cuma sekejar secara duit, secara pendapatan, secara box office, tapi gue ngomongin secara kualitas juga. Kalau secara box office, Batman v Superman tuh gila-gilaan. Gue inget banget itu, kalau nggak salah saingan 2016 tuh kan ada Captain America Civil War. Lu nonton Civil War, nonton dong yang itu kan. Nah, tapi Batman v Superman nonton nggak? Nah, pasti gitu. Kenapa? Karena anak-anak di saat itu ya, kita 2016 masih hitungannya masih bocil lah ya, bisa dibilang ya. Itu pasti ya MCU gitu. DC kan nggak terlalu mau peduli lah. Tapi orang dewasa nontonnya DCEU, bos. Karena Batman v Superman itu mengambil banyak banget teater itu. Civil War bahkan kegusur kalau nggak salah, baru berapa minggu kegusur gara-gara Batman v Superman. Ya kenapa? Karena ikonik banget Batman sama Superman. Dua superhero paling terkenal ada di dunia dibikin pertama kali ada di dalam satu layar lebar. Itu kan ya pasti bikin trending. Ya itu memicu perdebatan karena bilang jelek, ada yang bagus.
Dan sebenarnya bisa dibikin lebih gila lagi di Justice League, tapi karena Joss Whedon yang pegang, ancur-ancuran, sampah total, kita kesampingkan dulu DCU ya. DCU memang ada pasang surut, tapi MCU yang jadi masalah ketika sudah memuncaki tahun 2018 di Infinity War, lanjut lagi ke Endgame. Gue inget banget, gue nonton Infinity War kalau nggak salah ya, itu bener-bener jam pertama ya. Seingat gue ya, Infinity War itu bener-bener dibuka dari subuh-subuh kalau nggak salah. Ya, gue pesen bener-bener sama temen sekolah gue, bener-bener kita rela-rela subuh-subuh. Karena apa? Karena udah kalau misalnya pagi dikit lagi aja langsung penuh pak bioskop. Karena memang di zaman itu masyarakat segila itu sama MCU. Kayak gue yakin gak cuma bocil deh, orang dewasa pun kayak 2 tahun lagi ada film ini loh. Bahkan kayak waktu film apa tuh ya, terus gue ngeliat ada Thor Ragnarok nih, kapan nih Thor Ragnarok, gue udah pengen banget karena gue pecinta Loki kan. Jadi bener-bener itu adalah sebuah perasaan memori masa lampau yang bener-bener bisa bikin kita nostalgia lagi ketika kita cinta mati sama MCU, yang namanya MCU. Tapi setelah Avengers Endgame, nah disinilah permasalahannya. Nah, balik lagi kita ke konteks cerita metafora yang tadi gue udah buat mengenai Budi dan teman-temannya yang udah kejuaraan nasional dan dia pesta-pesta pora gitu, mabuk amer, dan dia lupa dan gara-gara itu jadi sakit mati. Ya itu sebenarnya hal yang sama dilakukan MCU. Karena setelah dia membangun semuanya dari awal, dari Iron Man 1 ke Avengers Age of Ultron, pasang surut tapi tetap secara fasenya tuh naik gitu ya, stagnan gitu ya. Trennya tuh naik tapi trennya naik. Nah, tapi setelah di klimaks, di Infinity War dan Endgame, mereka gak tahu bakal mau ngapain lagi. Plannya kacau balau, mungkin mereka udah set tapi tidak sematang yang sebelumnya. Mungkin karena sudah termakan mengenai kesuksesan Infinity War dan Endgame yang kita udah bisa lihat sendiri secara box office dan secara kualitas ya. Mau secara kualitas, secara duit, secara eksponensial itu selalu meningkat gitu ya. Dan itu ya kita harus akuin kesuksesan mereka. Dan kegagalan mereka buat menyiapkan plan setelahnya ditambah lagi ya, diperlambat dengan apa? COVID-19 pada tahun 2020. Ini adalah sebuah peristiwa yang memang mematikan seluruh pergerakan entertainment di muka bumi ini. Gak cuma masalah MCU, film-film lain juga tertunda. Kita nggak bisa nonton di bioskop. Itu masa-masa kelam yang kita nggak usah perlu inget lagi lah ya. Tapi yang bisa gue pengen bilang di sini adalah dengan tidak ada plan ditambah COVID-19 itu benar-benar bikin MCU kacau balau. Dimulai dari tahun 2021 itu Black Widow ya. Black Widow ini menurut gua sampahnya mampus-mampusan sih. Ini salah satu film paling jeleknya MCU bisa gua bilang. Memang masih ada Shang-Chi ya, penyelamat menurut gua keren. Eternals memicu banyak perdebatan, banyak yang bilang sampah, tapi buat gue sendiri ini underrated banget. Bukan bagus juga tapi di mediocre lah ya istilahnya Eternals. Tapi masih ada Spider-Man juga kalau kalian ingat di tahun 2021, dan itu menurut gue adalah sisa-sisa harapan bagi kita para pecinta genre superhero. Itu di tahun 2021, itu benar-benar sisa-sisa harapan tuh. Udah mulai ngaco, tapi ya dengan selesainya COVID udah mulai perlahan-lahan dibenahi gitu ya. Tapi gue inget kalau Spider-Man tuh gue udah mulai nonton bioskop tuh, ya kan? Dengan ada Tobey Maguire, kita bener-bener keren banget. Meskipun secara film, balik lagi gue udah sering bilang, No Way Home ya gitu-gitu aja. Tapi kan secara emosi kan masih kita ada keterikatan gitu ya. Dengan Tobey Maguire, dengan Andrew Garfield, dengan fanservice-nya at least berhasil. Secara pendapatan dan secara kualitas not bad lah. Bener-bener sukses lah masih bisa gue bilang. Tapi itu bener-bener udah titik terakhir. Dan abis itu langsung terjun bebas seperti tidak pakai parasut sama sekali, bos. Ya, yaitu kita mulai dari tahun 2024 ada Multiverse of Madness, ada Thor 4 dan ada Black Panther, dan tiga-tiganya menurut gua menunjukkan indikasi tidak ada yang sukses sama sekali buat gua. Ya, buat gua sama sekali. Bener-bener Thor Love and Thunder bisa gua bilang itu di kategori kurang, Black Panther di kategori mediocre, Multiverse of Madness di kategori kurang. Gila, lu bayangin, tidak ada yang di kategori kece pun nggak ada gitu. Dan gue yakin kalian juga pasti pendapatnya banyak kan sama kayak gue. Kalau misalnya masih banyak yang suka, pasti banyak fans MCU gitu. Ya, nah sekarang kita bakal ngomongin permasalahannya apa sih bang sebenarnya yang membuat ini semua terjadi gitu. Bahkan sampai 2021, 2022 ke 2023 tahun ini lebih parah lagi meskipun ada GOTG. Nah ini kita ngomongin GOTG dikit ya. GOTG, orang bilang, wih kan sukses nih, keren nih. Kalian coba cek nih, ini video mengenai podcast gua sama Kincir, media film. Kalian tahu sendiri, kincir.com. Gua di situ diajak buat ngobrolin mengenai Guardians of the Galaxy Volume 3. Karena udah tayang dan di situ gue bakal ngebahas mengenai film itu. Bagus atau enggak gitu ya. Dan di akhir kalau nggak salah ada satu pertanyaan dari hostnya itu ya. Dia nanya ke gue, gimana Tim? Apakah MCU akan kembali, apakah MCU akan bangkit dari film Guardians of the Galaxy Volume 3?
Gue sih di saat itu ya, kalian boleh cek videonya, boleh cek aja, silakan ya. Di saat itu aja gue udah bilang, mohon maaf, tidak sama sekali, tidak ada tuh indikasi kalau MCU bakal naik. Menurut gue agak tolol orang-orang yang bilang gara-gara, wih GOTG film bagus, MCU bakal naik. Itu adalah pola pikir fans-fans MU. Nah itu, ya, yang mikir, wih MU menang nih kali ini. Tsunami Trophy. Ah, itu tololnya kayak gitu. Sama, makanya ada korelasi sih gue bilang fans MU sama fans MCU. Dari namanya mirip-mirip kan, cuma kurangin C-nya aja tuh ya. Ya kan? C-nya championnya kita hilangin aja tuh, ya kan? Jadinya MCU sama-sama aja gue bilang. Makanya nggak bisa lah lu kasih indikator kayak itu, apalagi James Gunn. Ayolah, James Gunn itu orang yang idealis, sutradara idealis yang selalu bisa meningkatkan film apapun yang dia buat, meskipun franchise-nya apapun itu. Ngerti gak sih? Lu mau dikasih franchise Fast and Furious, kalau yang nanganin James Gunn dan secara tulis skripnya dia yang buat, gue yakin bagus. Lu mau Fast and Furious 9, 10 sampah, 11 misalnya James Gunn pegang gitu ya, dengan dia nulis gitu ya, emang ini absurd aja ya, ini random ya, lu bang mana mungkin bang, ya emang gak mungkin ya, cuman ini kita ambil bayang-bayangnya aja, ini kita ngomong bicara luas aja gitu ya, ya itu yang terjadi, logikanya kan seperti itu. James Gunn itu seorang sutradara yang memang idealis, yang keren gitu. Tapi kita ngomongin secara franchise, ya lu nggak bisa lah gara-gara satu film dia sukses ya terbukti kan apa yang gue omongin selama ini dari podcast yang udah dari GOTG itu dari bulan kapan gue udah bilang MCU nggak bakal, udah MCU mah ya gue bilang sih begini-begini aja, terbukti sampai The Marvels ya begini-begini aja, ya kan, makin sampah bahkan bisa gue bilang gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin selain bang udah lah jangan MCU, gue sakit hati bang, ya kayak gitu kita ngomongin DC ya. DC di 2021 ada The Suicide Squad. Ya, itu bagus banget, jujur, keren. Tapi kenapa gagal? Karena COVID. Jadi menurut gue DC ini adalah contoh franchise yang terimpact dari COVID dan terimpact gara-gara genre superhero sebelahnya, MCU. Ya, jadi balik lagi ini gue disclaimer dikit ya. Kalau mau ngomongin secara franchise MCU sama DCU itu jelas jauh bagusan MCU. Gue nggak bilang DCU, meskipun gue harus ngomong di sini gue fair-fairan aja ya. Di sini gue fans DC. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih, gue disuruh pilih Marvel atau DC, gue pilih DC. Tapi kalau secara franchise, gue pilih MCU, jelas jauh. DC itu sampah banget franchise-nya. DCU ya, DC Extended Universe. Tapi secara film-film belakangan ini, justru yang lebih bagus menurut gue DCU. Ini mohon maaf aja, ini gue jujur-jujuran aja. Meskipun ada Birds of Prey yang sampah banget di tahun 2021, terus masih ada Wonder Woman 1984, menurut gue itu jelek banget. Masih baik yang bilang, menurut gue ini masih agak bagus. Kalau buat gue, sorry banget, jelek banget sumpah nih. WWS 84 ya, wah itu kacau banget. Bahkan padahal Wonder Woman 1 kan bagus banget ya. Tapi ini dua film yang sampah. Ketika kita lihat film-film DC selanya, menurut gua bagus-bagus aja. Perhatiin deh, Black Adam menurut gua bagus banget loh ya. The Flash, orang bilang, wih CGI-nya jelek banget. Ya emang sampah CGI-nya, visualnya jelek. Tapi lu lihat, jangan kan, masa cuma lihat dari visual doang? Kan story-nya bagus, acting-nya Ezra Miller bagus gitu ya. Penyutradaraannya bagus. Kenapa jelek gitu kan? Keren kok menurut gua. Ya meskipun emang CGI sampah. Blue Beetle bagus banget, heartwarming banget, family friendly. Jadi kayak menurut gua di sini cuma korban sih di akhir-akhir tahun ini ya. Tapi padahal emang kalau menurut gua satu korban, tapi memang base-nya dia nggak sekuat MCU. Ya, MCU balik lagi base-nya apa? Community base. DC nggak ada community base. DC itu based on orang awam. Ya, jadi orang dewasa pun, oh ini ada film Black Adam ya? Kayaknya action nih keren nih, nah nonton aja gitu loh. Bukan kayak tipe orang MCU yang kayak kita dulu bocah-bocah kan, wih 2 tahun ini ada Thor Ragnarok nih, 3 tahun lagi ada Infinity War nih, 4 tahun lagi ada Endgame nih. Ah, ini adalah kesuksesan MCU di awal dengan ngebangun community base. Tapi itu justru jadi efek timbal baliknya lagi justru. Kenapa? Karena dia ngebuat community base yang base-nya on human. Ketika lo mempercayakan ke human yang melibatkan perasaan emosional ke aktor-aktornya, ke fan service-nya, yang terjadi apa? Ya menurut gua ini berjalannya statis gitu, tidak dinamis. Maksudnya tidak dinamis apa sih bang? Aktor bisa pensiun kapanpun. Cerita fan service mengenai armor itu bisa selesai kapanpun. RDJ ketika keluar, lu lihat apa yang terjadi dengan MCU. Chris Evans ketika keluar, lu lihat apa yang terjadi dengan MCU. Chadwick Boseman ketika meninggal, lu lihat apa yang terjadi sama Wakanda Forever. Dan sekarang Jonathan Majors, Kang the Conqueror, kena lagi nih efeknya, kena kriminal lagi. Kalau diganti lagi, gue nggak tahu lagi, lebih mampus lagi justru. Ezra Miller kena hantem masalah berapa kali.
ya kan? Ben Affleck, Henry Cavill, berapa kali dia keluar masuk DCEU, makin kacau. Jadi kayak hubungan emosional antara fans dengan aktor itu penting banget untuk MCU secara fanbase. Jadi ketika orang-orang tersebut udah hilang, ya fansnya juga mulai hilang gitu loh. Orang udah mulai malas, ngapain gue nonton. Makanya terakhir gue lihat, ini kan beritanya tolol banget ya. Lu tau gak sih kemarin beritanya? MCU bilang katanya, kayaknya ada kemungkinan besar mau balikin RDJ lagi. Oh iya. Kan menurut gue lucu sih. Lu kayak saking desperate-nya gitu loh. Lu nggak, kalau menurut gue ya, kesalahannya adalah ya lu ngebangun community meskipun lu sukses di awal jadinya kayak gini. Kalau menurut gue gimana kalau misalnya kita lebih bangunnya tuh di sisi quality aja, dari sisi filosofi franchise-nya aja ya. Jadi ada legacy-nya, ngerti nggak sih? Legacy maksud apa? Lu tetapkan sutradara yang bertugas dalam jangka waktu tertentu dengan plot cerita penulisan scriptwriter yang pas, yang sudah diuji berkali-kali, sudah dites sehingga quality over quantity. Jadi setiap film paling setahun sekali atau setahun 2 kali aja paling maksimal. Dengan kayak gitu, gue yakin bakal survive terus dong. Bener nggak? Logikanya gitu kan, Mel? Lu bakal lebih long term lagi dibandingkan lu memang sukses di awal di Infinity War, di Endgame. Oke lah, lu bikin iconic moment yang luar biasa. Gue nggak bisa debat itu. Tapi ya, fans sekarang makin dewasa. Lu bocil-bocil kayak gue sekarang udah umur segini. Gue makin kritik. Dulu pas gue masih bocil, gue nggak mau kritik-kritik apa. Gue cuma nonton doang. Tapi sekarang gue bisa tahu, ini kenapa ada Marvel kayak gini sih? Kok tolol banget sih? Masa si Captain Marvel permasalahan cuma kayak gini, terus di akhir selesai gitu doang? Development karakter nggak ada, ini nggak ada, acting gini, bla 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 bla. Visualnya jelek, CGI-nya jelek, Thor Love and Thunder mukanya anaknya si Heimdall dimaki-maki, CGI Flash dimaki-maki. Kayak kita udah makin dewasa, fans tuh makin dewasa. Makanya kalau gue sih lebih setujunya memang kita siapkan legasinya aja. Dan yang udah pasti ya balik lagi nih, quantity sama quality-nya diperbaikin lagi. Kayak MCU kan sekarang 3 film, 4 film dalam setahun, kayak lu gila aja lu, apalagi belum tambah seri-serisnya kan. Serisnya sukses, tapi filmnya jadi kayak gini gitu. Template banget lagi ya kan, template bener-bener cuma pakai pattern yang sama, blam bam bam bam, editannya juga sama, bam 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 bam. Ya cuman kayak GOTG yang bener-bener kayak James Gunn aja yang berbeda sendiri gitu. Dan permasalahan terakhir menurut gue ini adalah ini cuman logika gue, analisis gue doang ya. Ini mungkin bisa bener bisa salah, kalian bisa debatin di kolom komentar, tapi ini menurut gue doang nih. Kemunculan The Boys pada tahun 2019 itu jelas menurut gue memberikan efek terhadap genre superhero lainnya kayak DC sama Marvel. Kenapa? Karena gue nggak tahu entah kenapa sejak kemunculan The Boys banyak orang yang berubah pikiran secara perspektif terhadap superhero. Ketika dari kecil kita didoktrin gimana superhero menyelamatkan orang dari DC, dari filmnya Superman-nya Christopher Reeve, Spider-Man gitu, Tobey Maguire, kita didoktrin seperti itu. Tapi di MCU mulai perlahan hilang gitu ya, action-actionnya gitu ya. Lama-lama cuma buat hype-hypean doang, seru-seruan doang gitu, fan service doang. Tapi ketika kita lihat The Boys, kita lihat arah sebaliknya, dunia realita yang seharusnya superhero yang ya lu punya absolute power, absolutely ya korup gitu loh, power tends to sulap. Jadi kayak lu punya kekuatannya, lu pasti punya indikasi tends untuk berbuat jahat. Itu lebih realistik, dan orang yang dari kecil didoktrin dengan ala-ala seru-seruan hahaha hihi, ketika udah gede lu ngeliat The Boys, lu pasti berganti side gitu loh ya. Ya itu aja sih sebenarnya yang pengen gua omongin. Jadi udah pasti genre itu ada akhirnya. Mungkin dulu pas gue masih kecil, wah ini kayaknya superhero keren banget nih bertahun-tahun. Ya kan MCU kan lama ya. MCU itu dari 2008 sampai anggapnya 2020 deh. Itu berapa tuh? 2008 sampai 12 tahun deh. Iya kan? Ya 12 tahun kayak lama gitu dibandingkan genre-genre lain. Ya ini cukup bertahan lama sampai dikritik-kritik sama Martin Scorsese yang bilang superhero cuma taman wahana hiburan. Ya gue ngerti sih, si Martin Scorsese ini kan emang orang sinema yang memang filmnya malah nggak laku gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ini film-film MCU yang bocil-bocil suka tonton gitu. Ya gue ngerti, gue coba ambil netralnya aja. Mas Scorsese ada benernya, karena emang film tidak dijaga kualitinya, cuma sekedar fan service yang bikin orang-orang pada tolol gitu, fans fanatik MCU. Ya, oke. Mungkin kita bakal bahas selanjutnya mengenai, nanti kita debatin antara DCEU sama MCU, kenapa? Yang mana yang lebih bagus? Nanti kita di video selanjutnya aja, dan mungkin kita bahas juga mengenai genre apa lagi kalau misalnya genre superhero udah mulai drop, apalagi nih selanjutnya? Karena kalau kita lihat track recordnya kan
dari tahun berapa ya? Superhero itu kan tadi gue udah bilang tuh, mulai turun itu di 2022 tuh udah mulai nurun, 2021 udah nurun. Nah, 2022 itu kan udah nggak ada lagi kan yang bagus kan. 22 itu kan cuma ada MOM gitu, Black Panther. Sedangkan 2022 ada apa? Film apa? Top Gun Maverick, Everything Everywhere All at Once, menang Oscar. Itu film-film ya The Batman superhero, tapi lu lihat emang Batman ada superhero-nya, itu The Batman 2002. Ya enggak. Jadi kayak itu udah indikasi kan sebenarnya, itu udah kayak warning lah, itu udah warning sign buat superhero tuh, apalagi abis WGA strike bla 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 gitu kan. Nah sekarang tambah lagi 2023, lu lihat sekarang Oppenheimer ada Barbie lagi, nanti ada Napoleon, kemarin kita ada nonton apa The Creators lah, ya kan. Sekarang masyarakat bakal lebih dikasih banyak banget asupan kayak The Hunger Games yang prequel pun bagus loh gitu, jadi kayak asupan genre yang macam-macam lagi yang mungkin kita bakal ninggalin superhero ya. Mungkin di tahun depan kayak menurut gue udah mati, kecuali DC nanti tiba-tiba James Gunn mulai meningkat lagi, bisa jadi, nanti kita lihat aja. Cuman kita bakal pantau terus genre apa sih yang kemungkinan bakal melonjak gitu ya, kalian tulis di komentar. Coba jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan join kita di Ngelantur Corps, grup WhatsApp, gue taruh di link di bawah ya. Itu ngobrol-ngobrol seputar perfilman, TV series. Dan kalau misalnya kalian pengen beli baju official dari merchandise Ngelantur nih, ini bukan mau pamer pentil ya. Ini pamer logo nih. Ya, official merchandise tuh ya. Ini Ngelantur, kalian bisa cek di ya link ntar gue taruh di bawah tuh. Baju-bajunya keren banget kan? Tuh gue yang gambas nih. Oke. Ya udah, kita jumpa di segmen-segmen lainnya. Bye bye semuanya.